Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Nah, hari ini saya kedatangan ya ibu-ibu ya yang suaminya jadi terdakwa masalah kasus penyimpangan bantuan dana Covid yang ada di Perhutani Karawang Barat, Kecamatan Tuk Jambe Barat ya, gitu, bersama kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Ariki ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke ibu-ibu ya, seperti apa kronologis yang sebenarnya bisa suami ibu itu menjadi tersangka ya, itu karena saya juga ya terus terang memang permasalahan ini sempat juga saya diperiksa, diminta keterangan ya tentang administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Cuma yang mengeluarkan itu sekdes, cuma keterangan itu kelompok tani ya, itu. Cuma saya tidak tahu permasalahan uangnya berapa tidak tahu. Nah ini ibu silakan jelaskan ya, yang mudah-mudahan dengan surat keterangan ini melalui media sosial ya, YouTube saya, nah ini mudah-mudahan nyampe ke Pak Gubernur atau ke Pak Presiden ya. Mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang memiliki kebijakan yang lebih tinggi lagi ya. Tentunya ini perlu dijelaskan lebih detail ya, itu. Siap diwakili sama saya, boleh Pak? Ya, boleh. Siap, izin mewakili ibu-ibu sebelum nanti ditambahkan oleh ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Riki Hermawan, Sarjana Hukum beserta tim dari kantor hukum. Terima kasih Pak Lurah Jujun yang hari ini menerima untuk kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan berita terkait yang mana yang sedang kita dampingi di Pengadilan Negeri Bandung, Tipikor, yang mana ada 7 orang petani yang hari ini kita duga dikriminalisasi oleh negara. Kenapa saya bilang kriminalisasi oleh negara? Karena 7 orang petani ini yang mempunyai sumber daya manusia rendah itu hari ini didakwa oleh kejaksaan dengan tuntutan hukum pidana yang begitu besar. Katakan kurang lebih hampir 7-10 tahun tuntutan. Nah, sedikit kronologis yang saya sampaikan Pak Lurah, izin. Kronologisnya di tahun 2019 dan 2020 itu saat itu COVID-19, yang mana Indonesia saat itu didera oleh pandemi COVID-19. Nah, saat itu para kelompok tani yang bermukim di kawasan hutan, yang mereka tidak punya rumah dan tempat tinggal tetap, di sana ada dapat bantuan kewirausahaan baru atau disingkat dengan KWU, yang mana itu dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, mungkin instansi di bawahnya dirjen atau direktorat. Nah, saat itu paketnya ada 50 paket Pak Lurah. Satu paket kewirausahaan itu pencairan 40 juta. Nah, dikali itu 50 total jadi 2 miliar. Nah, saat itu sepengetahuan saya dari kesaksian para terdakwa, dari suami para ibu-ibu ini, ya mereka menyampaikan saat itu bantuan mereka bersepakat Pak Lurah. Misalkan awalnya memang tidak sesuai dengan juknis, itu kita yakinin dan di fakta persidangan juga disampaikan. Tetapi ini kan ketidaktahuan para petani yang tadi saya bilang di awal itu, sumber daya manusianya rendah. Punten kebetulan mereka tinggalnya di kawasan hutan, jadi jarang bermukim ke kota, jarang bergaul ke perkotaan. Nah, saat itu mereka sudah membuat laporan secara bersama. Jadi memang tidak sesuai juknis, tapi dibuatkan secara bersama. Jadi dibuatkan usaha bersama dan disepakati oleh para ketua KWU, gitu. Dan kita buka di fakta persidangan. Nah, kesepakatan itu yang berbunyinya itu untuk usaha bersama, ada domba, ada sapi, ada dibuatkan membeli alat-alat pertanian, dan juga untuk usaha-usaha bersama lainnya, itu kan pembuatan kandang kambingnya, sapinya, penunjang-penunjang lainnya. Nah, itu dilaporkan ke Kemenaker. Dan di fakta persidangan, saya saat itu beberapa sidang yang lalu menyampaikan dan menanyakan kepada pihak Kemenaker, apakah para terdakwa sudah menyampaikan laporan? Sudah. Apakah ada koreksi? Dia bilang, apakah ada keberatan? Dia bilang hanya koreksi pada pimpinan, tapi tidak ada penolakan. Nah, kita meyakini
ketika saat itu pemberi bantuan selaku ini menaker, ini harusnya saat itu dia ada tugas fungsi dan tanggung jawabnya itu ada kutipan gini Pak Lurah di Juknis. Kemenaker itu bertanggung jawab dan mempunyai tugas fungsi memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan bantuan atau program tersebut KWU. Nah, tetapi ini tidak dirasakan dan tidak didapatkan oleh para terdakwa ini saat itu. Misalkan kalau sejatinya kalau misalkan si Kemenaker ada keberatan atau penolakan harusnya disampaikan, ini tidak. Kalau coba waktu itu disampaikan dan dia memonitoring, tapi kan nggak akan seperti ini gitu Pak Lurah. Dan sampai hari ini disidangkan, didakwa, tuntutannya tadi di atas 7 tahun. Nah, prosesnya berjalan lama sekitar berapa tahun, mereka di kesakitan ditetapkan tersangka gitu Pak Lurah. Gitu ya Ibu ya. Nah. Tambahan, Pak. Yuk, nggak apa-apa Pak Lurah sok. Jadi tambahan sedikit lagi. Nah, kita berharap melalui channel Pak Lurah Jujun YouTube ini bisa menyampaikan aspirasi atau keinginan ibu-ibu semua Pak Lurah, para istri dan anak-anak terdakwa. Kebetulan hari ini saya membawa ini para istri dan anak-anak para terdakwa. Nah, kita sampaikan di fakta persidangan unsur memperkaya dirinya dan niat jahatnya di mana. Petani Pak Lurah punten. Petani itu tidak pernah mendengar kata-kata korupsi. Apa sih itu korupsi? Dan nggak pernah di sana itu nggak ada listrik saat itu. Bagaimana bisa tahu tentang korupsi? Nah, taunya dikasih bantuan dan selesai. Pemerintah karena saat itu waktu Covid dan juga memperkaya diri. Kita bisa cek tuh satu-satu. Mungkin punten kalau pejabat instansi yang punya kewenangan yang dimana sumber daya manusianya tinggi karena berpendidikan, mungkin bisa saja mereka tahu itu apa korupsi. Nah, ini memperkaya dirinya nggak ada. Apakah saya tanya ibu-ibu punya rumah tempat tinggal di hutan? Coba jawab Bu. Ya udah, yang kita tempatin itu juga kan tanah kan nggak resmi. Suatu Ya, saat maksudnya kita bisa tanah negara apa tanah resmi? Punya rumah di hutan? Ada rumah di hutan, maksudnya rumah resmi, rumah tempat Ya tinggal nggak saya. ada di hutan Mas. SAM dari mana? Apakah ibu-ibu kaya? Nah, itu maksud saya, di unsur memperkaya dirinya di mana? Orang setiap hari saja mereka beraktivitas di kawasan hutan, gitu Pak Lurah mungkin. Sok mangga harapan saya ya, Pak Lurah bisa menanyakan ke kita atau bercerita apa gitu, sok Pak Lurah gitu. Ya kita sih Ya berharap. sekarang gini aja, Ibu harapannya apa, sok sampaikan aja. Sok. Kalau untuk harapan yang jelas kita berharap di saat putusan nanti suami-suami kita semua ini diputus bebas minimal seringan-ringannya. Karena apa? Karena kami nggak menikmati apa yang dituduhkan itu, sama sekali kami nggak menikmati Pak. Sedangkan suami-suami kita dibawa aja kita bingung, kerja sendiri untuk anak sekolah, terus untuk kehidupan kita sehari-hari aja kita bingung. Di hutan sana nggak enak, di hutan sana nggak ada pekerjaan tetap, kita dapat uang dari mana? Sampai pengacara juga kita nggak ada, bayar sepeser pun nggak ada. Kalau nggak dibantu kita udah sendiri aja gitu. Jadi jujur kita ibu-ibu sangat keberatan kalau misalnya denger tuntutan yang segitu lamanya, yang segitu besarnya menurut saya, karena nggak sesuai dengan apa yang kita alami selama ini. Dapat bantuan itu, kita dapat bantuan diserahkan ke kita juga masing-masing, kita belikan semua, nggak ada yang dimakan, kita belikan domba, kita belikan sapi, semuanya mengetahui, anggota semua mengetahui, nggak ada yang nggak mengetahui karena dirapatkan terus setelah dilaporkan otomatis orang-orang seperti kita ini ketakutan. Jadi sapi, domba itu terlantar, banyak yang mati, nggak ada yang diurus, semuanya ketakutan karena oh ini berarti salah, baru tahu di situ. Tapi Ibu Ida Fauzia waktu itu yang mengasih bantuan itu udah pernah datang ke situ, udah ngelihat apa yang kita beli, sapi yang kita laksanain semuanya dia udah lihat dan merasa bagus, kata dia ini buat percontohan nanti di daerah lain. Jadi kita nggak merasa bersalah di situ, tapi di ujungnya kenapa kita dilaporin terus dikriminalisasi suami-suami kita
Sedangkan kita nggak makan, nggak ada korupsi di situ. Kalau menurut saya korupsi itu kita makan sendiri, kita perkaya diri. Saya bisa beli motor lah minimal. Motor aja nggak punya. Demi Allah saya nggak bohong kalau sampai makan duit kayak gitu. Kalau bener-bener korupsi nih ya Pak ya, saya ikhlas. Itu hukuman buat suami saya kalau bener-bener korupsi. Saya sakit hati nggak ikhlasnya karena apa? Kita nggak menikmati sama sekali uang-uang itu. Semuanya udah diatur sama dewan kita namanya Aris Wiono. Semuanya dia yang ngatur. Kita itu cuman disuruh, kamu beli ini, kamu beli ini. Sementara yang ngatur itu dia. Terus kita yang tadi korban. yang ibu siapa? Ibu Ida Fauzia. Ibu Menteri. Menteri. Ibu Menteri. Ibu Menteri yang ngasih itu Pak. Sempat datang ke situ. Datang ke situ, kita bikin acara besar di situ. Datang ke situ, peresmian, semuanya sama tanam pohon-pohon di situ, sama bawa bibit-bibit juga. Dia lihat apa yang kita laksanakan. Kalau ada dia merasa itu salah, harusnya di situ Ibu Menteri kan bilang nggak kayak gini, harus begitu. Tapi nggak ada kayak gitu, malah dia bilang, oh ini bisa buat percontohan nanti di daerah lain begitu. Makanya kita merasa puas waktu itu. Oh berarti kita bener gitu, karena kita juga bukan orang yang berpendidikan Pak. Sedikit saya sampaikan Pak. Jadi almarhum Pak Aris Wiono ini beliau itu dewan pembina yang dulu memperjuangkan ya di kawasan hutan. Ya, Nah, dalam hal ini hutan. mungkin tadi kalau saya yakin secara pribadi kalau para suami terdakwa itu tidak punya link bantuan ke kementerian atau kemanapun ya, gitu, tapi mungkin beliau tadi diceritakan oleh salah satu istri terdakwa bahwa tadi atas perintah almarhum saat itu suruh belanja dan tidak mengetahui itu apa korupsi tadi gitu. Yang belanjanya siapa itu? Ya contoh. Ya, semuanya. Jadi Semuanya, suaminya Bu Mila ini namanya Pak Budiono. Pak Budiono itu dimintai tolong untuk belanja domba. Belikan domba itu dibelikan, dibagikan ke masyarakat saat itu gitu. Terus ada lagi ini orang tuanya Panji, namanya Pak Antoni Sutejo. Beliau ditugaskan sama Pak Aris itu, almarhum itu, untuk belanja sapi, dibelikan sapinya gitu. Bukti pembelian semuanya ada, yang dibagi pun sampai sekarang orangnya ada semua. 60 kakak kali 2 ekor kambing per orang. Nah, pembelian hewan tersebut si ibu siapa tadi? Kementerian? Ibu Ida Fauzia. Bu Ida Fauzia datang itu setelah beli apa Setelah beli? Setelah, berarti dia melihat. Diajak ke kandang kambing, diajak ke kandang sapi. Saat itu Ibu kita Menteri. makan Iya. bareng semuanya di situ. Sampai ke kandang. Iya. Jadi gini ya, sekarang ya gimana ya, kalau proses hukum ya pasti Ya. ini bukan yang mudah Bu ya. Tetap pasti harus kita Melewati ngikuti alur. Itu ntar ya situlah harus berperan aktif nih ya, yang mudah-mudahan ya, terutama ya ini kan bantuan kementerian pusat ya. Mudah-mudahan kita berharap itu ya Pak Presiden, Pak Gubernur gitu ada kebijakan terhadap para tersangka itu. Kan sekarang berarti sudah tersangka. Terdakwa. Udah terdakwa. Nah, itu yang mudah-mudahan ya itu paling ya itu. Ya Ibu juga tetap harus sabar dan kita berusaha hanya doa. Terus Ya nggak, masalah hukum ya serahkan ke ini Pak, ahlinya Bu. Iya. ada satu lagi yang dari pihak terdakwa itu kan tadinya emang dipaksa sama Polda suruh kembalikan minimal ada berapa dulu gitu. Itu bukan sisa uang korupsi, bukan, tapi di kwitansi di apa? Itu yang dari bank jadi di bank itu jadi barang bukti. Padahal itu kita dapat gade-gadein SHM temen-temen, bukan barang bukti, bukan, karena kita itu nggak punya apa-apa. Gadein apa ngejual tanah milik lah gitu ya. Iya, gadein, Gadein. nggak ngejual, bukan hak kita. Jadi pinjem, gadein. Jadi uang 300 juta itu dari situ, bukan sisa korupsi yang dijadikan barang bukti, bukan. Ya. Ya mudah-mudahan lah ada jalan terbaik Bu. Ya. Siap Pak Lurah. Nah. Gini sedikit menyampaikan lagi Pak Lurah.
Ya kita sih berharap ya, tadi sepakat dengan Pak Lurah menyampaikan bahwa kita tetap hormati proses hukum. Tetapi harapan kita besar seperti ini Pak Lurah. Harapannya Pak Presiden, khususnya Pak Prabowo Subianto beserta Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta terkhusus untuk Bapak Gubernur kita, kesayangan kita Pak Deddy Mulyadi. Ya harapan besarnya juga ada Bupati Karawang bisa memperhatikan para ibu-ibu ini dan para terdakwa. Harapannya kita hari ini sedang memperjuangkan keadilan. Tadi seperti saya sampaikan di awal, sepakat Pak Prabowo sedang gencar-gencarnya mencari kebocoran-kebocoran tindak pidana korupsi. Tetapi yang tadi kita sampaikan di awal, ini petani tidak ada mens rea niatan jahat untuk melakukan korupsi. Dua, tidak masuk unsur memperkaya diri. Besok harapan saya Pak Lurah, Pak Deddy Mulyadi, sekalipun Pak Presiden, kita ajak ke rumah ibu-ibu ini semua di kawasan hutan yang notabene-nya bukan tanah milik, dan bisa kita cek mana memperkaya dirinya gitu. Nggak ada mereka punya kekayaan yang dituduhkan sesuai undang-undang tindak pidana korupsi. Gitu Pak Lurah. Harapannya sekali lagi Pak Lurah bisa menjembatani ke Pak Deddy Mulyadi Gubernur. Harapannya seperti itu, karena Pak Deddy Mulyadi hari ini menjadi harapan kita menjadi jawaban ketika ada rakyat kecil yang sedang mencari keadilan gitu Pak. Ya mudah-mudahan ntar di tayangan YouTube saya ya Bu ya, gitu semua melihat ya dari mulai kabupaten, provinsi maupun pusat, dan mudah-mudahan ya ada pertimbangan-pertimbangan apa sih yang sebenarnya kan gitu. Ya Pak Lurah. Nah itu. Perkenalkan, nama saya Rinto Suwandi Marpaku, sarjana hukum. Kami di sini selaku dari penasihat hukum dari para terdakwa yang hari ini 7 orang. Kembali lagi kita melihat dari aparat penegak hukum khususnya di Polda Jawa Barat, yang dimana ada 7 terdakwa hari ini yang menjadi korban politisasi yang kami harap hari ini jadi terdakwa di dalam persidangan yang kami bela untuk mencari keadilan, di mana pada saat itu penyidik mengiming-imingi para terdakwa hari ini untuk mengembalikan uang sebesar per orangnya itu 50 juta, yang dimana hasil uang 50 juta ini adalah hasil dari mencari upaya sendiri untuk menggadaikan sertifikat hak milik, yang dimana para petani ataupun terdakwa hari ini menganggap ketika ada pernyataan dari penyidik ada itikat baik untuk pengembalian uang, maka perkara ini bisa di SP3 ataupun diselesaikan ataupun diberhentikan. Harapan dari para terdakwa ini seperti itu, tetapi alhasil para terdakwa ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang kami sayangkan adalah hasil uang yang dicari oleh para terdakwa ini dijadikan jadi alat barang bukti dari sisa dari uang tindak pidana korupsi. Adapun hari ini kita baru pulang dari Bandung. Hari ini sidang dari agenda replik dari Jaksa Penuntut Umum. Kami melihat replik dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada perubahan dari tuntutan yang sebelumnya yang telah dibacakan, kurang lebih tadi yang seperti pimpinan saya sampaikan 11 sampai 10 tahun. Jadi ditambah lagi dengan ketujuh terdakwa ini dibebankan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya untuk mengganti kerugian 300 juta per orang. Apabila 300 juta ini tidak diberikan kepada negara untuk mengganti kerugian negara, maka akan ditambah pidana hukuman sebanyak 3 tahun 10 bulan masing-masing para terdakwa. Kami harap kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dan juga Wapres Bapak Rakabuming Raka Gibran, dan juga Jaksa Agung hari ini, anggota Jaksa Agung yang menuntut dari para petani yang hari ini kami anggap sebagai politisasi daripada aparat penegak hukum, dan juga sebagai pucuk pimpinan pemerintahan di Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Kami harap sebagai gubernur, Pak, ini masyarakat Bapak yang hari ini telah diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang memang tidak dibuat oleh para terdakwa hari ini yang kami bela. Kami harap gubernur untuk melihat masyarakatnya. Demikian Pak Lurah. Terima kasih.